Oke, selamat siang Pak Dwi. Ini adalah yang saya akan presentasikan dari apa yang saya temui tentang suku Dayak Benua. Eh, ya, kita mulai. Pertama, lokasinya, penyebarannya. Eh, Suku Dayak Benua dapat ditemui di sekitar wilayah Sungai Kedang Pahu di pedalaman Kalimantan Timur dan di sekitar daerah Danau Jempang. Kita masuk ke teknologi. Rumah Rumah tradisional mereka disebut rumah lamin atau secara lokal low. Eh, di dalam susunan ruangan rumah lamin itu umumnya seperti ini. Ruangan di dalamnya itu terdiri dari yang dinamakan pagen, berfungsi sebagai teras. Dan kayak seperti ruangan besar, mungkin di bilik-bilik ya, mempunyai bilik-bilik. Eh, saya pernah lihat yang di dalamnya eh, diberi bilik. Lalu dalam amin berfungsi sebagai ruang berkumpul. um, Tilong berfungsi sebagai ruang tidur orang tua atau anak, uh, gadis, serta atang di belakangnya untuk menyimpan air dan memasak seperti dapur di belakang. Uh, Nih ada istilah-istilah dan sebutan-sebutan bagian-bagian komponen bangunan seperti kayak kita nyebut kayak langit-langit, tembok atau lantai atau mungkin pilar-pilar tiang-tiangnya. Uh, Kita ada mereka ada namanya sunduk atau kalang adalah balok pengunci fondasi-fondasi rumahnya. Eh, Konstruksi rumah ini terangkat karena eh, tadi sudah eh, disebut juga, mereka hidup di sekitar daerah banjir, karena pesisir pesisir sungai, dan sungai-sungai di Kalimantan sudah sangat deras atau eh, cukup besar. Nah, lalu ada sukak epek, nah, adalah tiang fondasi dasar untuk menopang balok lantai yang menjadi kaki-kaki yang meninggikan rumahnya. Nah, lalu ada sukak solai, adalah tiang-tiang utama dengan bentuk bulat yang berasal dari kayu ulin. Bahan-bahan bangunan mereka mayoritas memang terbuat dari kayu ulin, karena itu kayu yang memang memang lokal dapat didapatkan. Uh, Lalu kita lalu sukak sendiri seperti tiang-tiang kolom untuk menopang ruangannya. Lalu ada namanya sulo, adalah balok utama dari kayu-kayu ulen. Lalu ada ladeng aso atau biasa disebut balok gelagar, adalah balok untuk lantai-lantainya. Ada namanya. Lalu ada suka ke baa. Baa adalah tiang penopang dinding utama. Bukan papan-papan dinding utama. Lalu ada sapau atau atapnya dengan bahan yang namanya sirap, yaitu seperti kayak triplek tapi dari kayu ulin. Oke, kita akan masuk ke makanan. Karena persebaran dan pengaruh kuliner yang sangat luas, umumnya seluruh Kalimantan Timur di mana suku Dayak berada mempunyai makanan-makanan khas yang sama. Ini adalah beberapa contoh makanan-makanan khas suku suku Dayak. Kita mungkin
Ya, ya. Mulai dengan yang umum. Oh iya, seperti umum-umum saja. Seperti ada namanya sate payau. Seperti di sini sate sapi dengan bumbu saus kacang, bumbu kacang. Lalu ada sayur gangan asam kutai namanya. Itu adalah sayur ikan dan jantung pisang. Sop. Lalu kita akan masuk yang makanan-makanan Dayak yang unik. Pertama, ada yang namanya juhu singkah. Apa itu juhu singkah? Adalah eh, itu adalah rotan muda yang masih lunak, masih yang muda dan baru tumbuh, em, yang dikupas dan direbus kalau nggak salah. Rotan ini langsung dimasak dengan terong dan rempah-rempah lainnya. Em, Mungkin tidak terlalu kayak normal untuk memakan rotan kayak rotan biasa dipakai untuk bahan rajutan rajutan kayak membuat kursi kayak di teras-teras. Tapi kalau kita lihat ada namanya makanan yang Jepang kayak biasa di resto-resto Jepang ada em, bambu muda. Nah, itu kadang bisa di kayak bambu-bambu muda yang masih bisa yang masih muda, masih lembek, sangat lembek. Itu bisa diacarkan dan rasanya enak-enak saja. Terus ada namanya wadi yang adalah makanan fermentasi khas Dayak. Wadi ini adalah fermentasi daging babi ataupun ikan, mungkin sekarang lebih umumnya ikan. Eh, bumbu-bumbunya itu terbuat dari beras ketan putih atau bisa juga dengan biji jagung yang sudah disangrai dan dihaluskan untuk menutup darinya. Kita masuk ke alat alat reproduksi. Alat produksi khas. Alat produksi khas Dayak Benuak adalah alat tenun yang eh, tenun khas Dayak eh, ber, yang tenun yang khas Dayak itu disebut bernama ulap doyo. Nah, ini akan eh, akan muncul beberapa kali lagi. Kalau kita ke pakaian khasnya, eh, itu dengan kain ulap doyo itu dibuat menjadi pakaian tradisional yang namanya sama ulap doyo juga. Kita masuk ke senjata. Oh, bukan senjata dulu. Kita ke wadah dulu. Eh, Wadah-wadah yang unik adalah anjat dan berangka adalah tas atau keranjang berbentuk bundar yang terbuat dari rotan, anyaman rotan. Ini bisa dilihat anjat biasa diselempangkan di pinggang, dan untuk berangka itu seperti tas biasa di punggung. Oke, sekarang kita benar ke senjata. Seperti seluruh suku-suku Dayak menggunakan senjata tradisional mandau. Mandau setiap suku akan mungkin mempunyai perbedaan kecil masing-masing sedikit. Pembeda tersebut mungkin terlihat dari gagangnya, hiasannya, mungkin lebar bilah, bentuk ujung bilah, hiasan sarung pisaunya, bentuk hiasan sarungnya. Uh, Karakteristik yang pada Mandau suku Dayak Benuak yang saya temukan itu bilahnya simetris. Lebar bilahnya itu relatif lebih sempit, ujung bilahnya meruncing seimbang dan simetris.
Lalu sarungnya saya tidak terlalu yakin juga, tapi mungkin kadang-kadang dihiasi bulu. Oke, kita masuk ke bagian religi. Orang-orang Dayak punya agama tradisional mereka sendiri, itu namanya Kaharingan, yang seperti agama-agama pada umumnya meyakini adanya Tuhan dan percaya bahwa alam semesta dan semua makhluk hidup mempunyai roh dan perasaan sama seperti manusia, kecuali mungkin soal akal. Sebab itu bagi suku Dayak Benua, segenap alam semesta termasuk tumbuh-tumbuhan dan hewan harus diperlakukan sebaik-baiknya dengan perlu kasih sayang. Mereka percaya perbuatan semena-mena tidak terlalu pamali lah, kalau kata kita, akan menimbulkan bad luck, keberuntungan yang nggak benar. Dayak Benua percaya bahwa alam semesta itu diciptakan dan dikendalikan oleh satu penguasa atau Tuhan yang tunggal, mirip-mirip sama agama yang lain. Mereka menyebut Tuhan, menamakan Tuhannya adalah Letal dalam bahasa Dayak Ngaju, dan bahasa Sangyang disebut Ranying Hatala. Ini di yang kanan adalah kayak panaturan, kitab suci umat Kaharingan. Kita masuk ke adat istiadat. Pada umumnya pada tingkat umumnya masyarakat cukup Dayak menganut sistem matrilineal, di mana yang sedikit tinggi berkuasa adalah kayak adalah dari sisi ibu. Prosesi adat kematian Dayak Benua dilaksanakan secara berjenjangan. Jenjang ini menunjukkan makin membaiknya kehidupan roh itu, roh yang meninggalnya di alam baka. Orang Benua percaya bahwa alam baka memiliki tingkatan kehidupan yang berbeda. Secara garis besar ini ada, saya nggak terlalu mengerti juga, tapi saya di sini melinkkan video, tapi itu nanti lagi saja. Kelahiran. Suku Dayak Benua tidak mempunyai upacara khusus untuk kelahiran. Saya sudah mencari-cari. Jadi saya lanjutkan saja. Kesenian, seni musik. Seni musik suku Dayak Benua itu disebut kelentangan. Kelentangan adalah musik tradisional suku Dayak Benua. Tampilkan baik itu sebagai iringan tarian, hiburan, ataupun untuk keperluan ritual. Secara umum kesenian musik suku Dayak cukup mirip dengan seni musik Pulau Jawa, dan dari alat musik dan bentuknya terkadang juga serupa. Terdiri dari instrumen kelentangan itu sendiri, 6 gong berpencu, gimar, gendang selendris dengan membran ganda depan dan belakangnya, dimainkan oleh satu orang dengan blok buku. Gening, gong gantung vertikal yang ukurannya lebih besar daripada instrumen seperti gong yang biasa digantung dan dipukul pung pung. Dan terakhir suling dewa, suling yang vertikal terbuat dari bambu. Alat musiknya ada seni musik kelentangan. Alat-alat musik yang khas adalah mereka mempunyai
mempunyai ruling sendiri, yaitu ruling Jawa. Tadi pada seni musik kontangan, alat musik perkusi yang khas adalah dimar yang seperti gendang. Di luar kesenian kontangan, alat musik yang khas di suku Dayak adalah sape. Bisa dilihat itu adalah seperti alat musik bersenar yang terbuat dari satu balok kayu yang dikosongkan isinya dan dimainkan seperti gitar pada umumnya. Kita masuk ke seni rupanya. Pada suku Dayak Benuak, mereka tidak terlalu mau adanya bentuk seni lukis, tapi berbarengan dengan kebudayaan Haringan tadi untuk menghormati leluhur atau menghormati alam sekitarnya. Mereka menuangkannya dengan dalam bentuk patung-patungan yang mereka sebut blontak. Patung-patung ini ada kayak patung tinggi semacam totem, seperti yang di uniknya ada kemiripan dengan patung-patung totem di Meksiko, Aztec. Oke, kita lanjutkan kesenian bela diri. Namanya adalah Behempas. Itu adalah saat ini adalah olahraga ekstrim bela diri tradisional suku Dayak Tanjung dan suku Dayak Benua, Kalimantan Timur, di mana dua orang dewasa bertarung berhadapan-hadapan saling memukul dengan rotan ke bagian tubuh lawan. Seperti kayak bela diri pada umumnya sekarang saat ini menjadi olahraga sebagai bentuk olahraga. Kesenian batik khas. Suku Dayak tidak mempunyai pola batik khas karena mereka mempunyai budaya tenun sendiri. Di tenun ulap doyo, umumnya warnanya didominasi warna merah dan didominasi dengan garis-garis berliku-liku atau garis lurus-lurus. Kesenian tarian khas. Tarian yang khas suku Dayak Benua adalah bernama tarik gantar. Merupakan jenis tarian pergaulan yang berasal dari beberapa suku Dayak selain Benuak. Tarian ini melambangkan kegembiraan dan juga keramah tamahan suku Dayak dalam menyambut tamu yang datang berkunjung, baik sebagai wisatawan, restoran atau tamu yang dihormati. Saya juga ada melink videonya, tapi itu untuk nanti. Kesenian pertunjukan khas. Pertunjukan yang cukup khas Dayak Benua adalah pertunjukan tari ngerangkau. Merupakan sebuah tari kelompok yang disajikan dalam upacara kuangkai. Yang tadi lewat. Upacara kuangkai adalah upacara kematian suku Dayak Benua. Itulah yang saya linkkan videonya. Maaf tadi kelewat. Upacara kuangkai itu ada dalam upacara kematian suku Dayak. Tubuh yang dimakamkan umumnya ditinggikan dalam sesuatu panggung dan sebelumnya taruh di dalam petinya sendiri. Oke, kita bisa kembali lagi ke pertunjukan khas. Oke, tari ngerangkau, tari yang disajikan pada upacara kematian kuangkai. Tari ngerangkau memiliki fungsi bagi kehidupan masyarakat Dayak Benua. Hal ini menyangkut kegiatan upacara kuangkai yang dilakukan.
Kita ke bahasa. Bahasa pribumi yang digunakan oleh suku Dayak Benuak adalah bahasa Benuak. Bahasa Benuak di Kalimantan Timur terdiri atas 6 dialek, yaitu dialek Jerang Dayak, dialek Muara Lawa, dialek Jambuk, dialek Tanjung Isuy, dialek Kiai, dan dialek Temulak. Aksara suku Dayak Benuak dan dengan itu bahasa Benuak sendiri tidak mempunyai sistem aksara sendiri seperti aksara Sunda atau Jawa. Mereka menggunakan huruf alfabet modern. Suku Dayak sastra. Suku Dayak Benuak mempunyai seni berpantun dan peribahasa. Seni berpantun yang saya dapat temukan adalah perentangin, nyelengot, nyakei, nyeloak. Seni peribahasa mereka disebut pajak. Pajak, pajak. Mungkin A-nya dipisah atau disatukan, saya tidak tahu menemukannya. Contoh pajak adalah muk uli alas, trakuk uli bawo. Artinya enggang pulang ke hutan, burung lain pulang ke gunung. Pajak yang bermakna seorang yang kembali ke dalam lingkungan keluarganya setelah merantau. Ini di sisi kanan ada beberapa contoh-contoh kosakata seperti baik kita lihat ada coba rumah dalam Dayak Benuak kadang dinamakan belai, dan Dayak Pasar low belai juga atau belai. Beras Dayak Benuak boyas, Dayak Pasar bias. Terus air Dayak Benuak danum, dan sama juga dengan Dayak Pasar dan lain-lainnya. Lanjut. Mata pencaharian, profesi yang khas. Mayoritas mereka bekerja sebagai petani, petarik karet atau rotan yang cukup umumnya. Mungkin bagi yang penyebarannya di wilayah sungai bisa menjadi nelayan, atau jika tinggal di pedalaman berburu. Untuk profesi yang khasnya dari Dayak Benuak adalah kembali menjadi penenun ulat doyo. Sistem pengetahuan, sistem kalender. Beberapa sumber memang mengatakan suku Dayak Benuak mempunyai sistem kalender sendiri, tapi tidak ada sumber yang memperlihatkan cara kerja sistem kalender tersebut atau penanggalan hari-harinya tersebut. Hewan petunjuk. Masyarakat Dayak menjunjung tinggi keberadaan burung enggang badak atau rangkong, kayak cula di depan kayak seperti badak, karena burung ini dianggap sebagai lambang kebesaran, perdamaian dan persatuan, sehingga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak ini burung enggang senantiasa diabadikan sebagai patung-patung keramat yang mungkin dibarengi dengan patung-patung leluhur di ibadat umat-umat di agama Haringan tadi. Mungkin pada corak pakaian, bangunan rumah, balai, monumen-monumen, pintu gerbang, atau kayaknya sebagai hiasan. Lanjut kepada tanaman. Masyarakat Dayak tidak terlalu mempunyai ketentuan tertentu atau dengan penanaman atau arti sebuah tanaman sesuatu. Walaupun itu tadi tanaman doyo adalah bahan utama pada kesenian tenun ulap doyo. Bahan utama tradisionalnya yang mereka lestarikan.
pernikahan, upacara pernikahan yang paling paling tradisional suku Dayak Benua dinamakan upacara ngompong. Pada saat ini pernikahan mungkin dilaksanakan dengan adat agama yang dianut oleh pengantinnya, tetapi nuansanya terkadang banyak yang mempunyai unsur yang mengikuti adat istiadat dahulu. Saya linkkan juga video contoh, tapi itu lagi untuk nanti. Untuk refleksinya, untuk saya suku Dayak Benua ini sangat unik dan eh, rumah tradisional mereka tidak diperuntukkan untuk per keluarga, namun satu rumahnya itulah rumah itu sendiri menjadi bagian dari desa, karena satu rumah itu tidak menampung satu kepala keluarga saja, tapi beberapa kepala keluarga. Makanan khasnya karena terlalu tersebar, saya juga terlalu tahu dan mencobanya. Pakaian dan produksi khasnya itu tenun ulap doyo, senjatanya ya seperti Dayak lainnya, Mandau. Dalam hal religi mereka secara historis mempunyai agama kepercayaan sendiri, yaitu Karingan. Agama Karingan mengarahkan ajarannya lebih menghargai lingkungan dan leluhur. Yang saya lihat dari beberapa upacaranya, mereka sangat meninggikan seseorang yang berjasa saat ia hidup, atau mereka sangat menghormati kematian tersebut. Dalam hal kesenian mereka fokus dalam bentuk fisik dapat terlihat dan tahan lama, seperti patung patung tinggi untuk mengabadikan leluhur atau menghormati, melambangkan lingkungan sekitar. Seni bela diri mereka yang sekarang berubah menjadi olahraga, banyak olahraga banyaknya. Dalam hal pengetahuan berapa sangat jarang ditemui informasinya, mereka atau memang mereka tidak menerapkannya. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih Pak. Ini ada daftar pustakanya, tapi belum lengkap. Terima kasih.